Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban tema 6 kelas 6 halaman 53, 55, 56, 57 buku tematik pembelajaran 2 subtema 2. Silakan teman-teman lihat pertanyaannya pada buku teman masing-masing. Sebelum kita masuk ke pembahasan video seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Ayo membaca halaman 52, ragam tarian di Indonesia. Kita langsung masuk ke latihannya. Ayo berdiskusi halaman 53. Bacalah dengan cermat teks non-fiksi di atas bersama teman sekelas. Selanjutnya, diskusikanlah informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Secara bergantian, jelaskan di depan teman-temanmu gagasan utama di setiap paragraf bacaan di atas. Kemudian, tuliskan hasil diskusi bersama teman satu kelas dalam tabel berikut. Telah disediakan tabel di sana, kita akan mengisinya, yaitu paragraf pertama sebagai contoh gagasan utamanya yaitu pengertian tari kreasi. Paragraf keduanya, gagasan utamanya yaitu jenis tari kreasi. Dan paragraf yang ketiga, gagasan utamanya yaitu bentuk karya tari kreasi. Silakan teman-teman salin jawabannya, itu untuk latihan halaman 53. Kita lanjut ke latihan berikutnya, halaman 55. Ayo berdiskusi. Nomor 1 sampai dengan nomor 6. 1. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas dua kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. Dua kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usia 6 sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja batas usia 11 sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Mengapa demikian? Diskusikan bersama teman satu kelompok belajarmu. Tuliskan pada buku tugas dan hasil presentasikan di depan kelas. Jawabannya, untuk yang nomor 1 adalah Dayu termasuk kategori anak remaja karena usia Dayu lebih dari 10 tahun. Itu untuk jawaban nomor 1. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2 sampai dengan nomor 6. Bisa teman-teman lihat di situ pertanyaannya. Kita akan isikan pada tabel. Silakan teman-teman lihat juga tabelnya. Ada dua tabel. Kita akan jawab ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki, ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan, dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Kita langsung jawab tabel pertama. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki yaitu belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Yang kedua, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang ketiga, suara belum membesar. Dan yang keempat, belum tumbuh jakun. Sedangkan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki, yang pertama yaitu tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Yang kedua, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Dan yang ketiga, suara jadi besar. Dan yang keempat, tumbuh jakun. Kita langsung masuk ke tabel berikutnya, tabel kedua. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. Yang pertama, panggul belum membesar. Yang kedua, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang ketiga, suara belum melengking. Yang keempat, payudara belum membesar. Dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan, yang pertama yaitu panggul membesar. Yang kedua, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang ketiga, suara jadi melengking. Dan yang keempat, payudara membesar. Itu untuk jawaban halaman 56. Silakan teman-teman salin jawabannya. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Ayo menulis halaman 57. Kamu telah memahami perbedaan ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Sekarang kenali dirimu berdasarkan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas pada tabel di atas. Selanjutnya tuliskan kesimpulan masa yang sedang kamu alami saat ini.
masa kanak-kanak atau sudah masa pubertas. Tuliskan pula alasan dari kesimpulanmu. Kita langsung masuk ke latihannya. Hasil kesimpulannya silakan teman-teman jawab sendiri, karena itu menurut pendapat sesuai dengan alasan peserta didik. Jadi silakan teman-teman tulis kesimpulannya dan alasannya sendiri. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan latihan pada kesempatan kali ini. Jika sekiranya ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.